Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aryatun SPDSD CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, mari kita merenung sejenak. Pendidikan seperti apa yang akan kita berikan kepada anak didik kita? Pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pembelajaran masih berpusat pada guru kurang memahami karakter murid, pembelajaran yang saya lakukan hanya di dalam kelas, siswa belum aktif dalam pembelajaran karena rendahnya motivasi belajar, kemudian masih terfokus pada ketercapaian materi dan kriteria ketuntasan minimal. Pembelajaran yang saya lakukan masih terpusat pada guru atau teacher center. Yang saya lakukan pembelajaran masih monoton dan berpusat pada guru. Saya masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Berikutnya, siswa kurang bersemangat dan terlihat pasif karena pembelajaran tidak menyenangkan anak. Pembelajaran saya belum memotivasi siswa sehingga siswa cenderung pasif. Berikutnya, guru kurang memahami karakter murid. Saya masih menganggap semua kemampuan siswa itu sama. Pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada penilaian aspek kognitif dan hasilnya saja. Saya hanya mentransfer ilmu kepada anak dan melupakan ada aspek lain yang perlu diberikan kepada anak. Pembelajaran yang saya lakukan harus di kelas. Pembelajaran yang saya lakukan hanya di dalam kelas karena saya berpikir anak akan lebih fokus dan mudah dikondisikan, tertib dan tenang sehingga anak akan mudah memahami materi. Anggapan awal saya sebelum mempelajari modul 1.1, pada mulanya saya percaya bahwa murid akan selalu memahami guru sehingga saya selalu memberikan materi berupa pengetahuan saja tanpa melihat bakat dan minat siswa, memberikan penilaian yang sama kepada semua siswa karena berfokus pada ketercapaian KKM. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, berubah pemikiran dan perilaku. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Perubahan yang terjadi yang pertama adalah perubahan pemikiran, di mana guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran harus berpusat pada anak atau student center, menghargai perbedaan karakteristik murid. Perubahan berikutnya yaitu perubahan perilaku, di mana mengemas pembelajaran secara menarik dan menyenangkan agar motivasi belajar anak meningkat. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai bakat, minat, dan kreativitasnya. Pembelajaran lebih berfokus pada kodrat zaman, yaitu keterampilan abad 21 mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran belajar Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, guru merancang pembelajaran inovatif, kreatif, dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Berikutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat.
Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan konsep merdeka belajar yang mengintegrasikan pencapaian profil belajar Pancasila, mengintegrasikan permainan dalam setiap pembelajaran, dan menerapkan sistem AMONG, yaitu menuntun bukan menuntut. Kesimpulan yang dapat saya ambil, pendidikan adalah menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.